Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. semuanya. Selamat datang di acara Me Talks, Let's Talk and Sharing. Dan pada kali ini ditemani oleh saya, Abizar Garibaldi, selaku host. Dan ditemani juga oleh pemateri yang sangat luar biasa. Dah, sebelum itu saya akan mengenalkan pemateri kita terlebih dahulu. Jadi nama beliau yang ada di tengah-tengah layar kita adalah Dr. Indra Kusuma, SPSI, MSI, CHT. Masya Allah. Jadi, Dr. Indra Kusuma ini adalah seorang dosen, seorang pembicara publik atau public speaker, seorang psychology scientist, seorang konsultan SDM, dan seorang penulis. Dan beliau menyelesaikan S1-nya di Ilmu Psikologi Universitas Pajajaran dan S2-nya di Universitas Indonesia dan ngambil program doktoralnya di Ilmu Psikologi Universitas Pajajaran. Wow, luar biasa sekali materi kita kali ini dan sangat pas dengan tema kita pada kali ini yaitu building grit mentality. Tapi sebelum itu saya mau nanya kabar Akang nih. Gimana Kang kabarnya? Kumaha Damang? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa ya Kang ya. Nah Kang kita masuk ke temanya nih. Temanya Ya. itu kan building grit mentality. Mungkin grit mentality itu tuh masih asing ya Kang terdengar di masyarakat dan anak-anak muda zaman sekarang karena biasanya mental yang berhubungan dengan mental-mental itu mereka pada tahunya tuh mental health, mental illness, mental disorder dan lainnya. Jadi grit mentality itu apa sih Kang? Bisa dijelaskan terlebih dahulu? Ya. Grit mentality kalau secara bahasa memang ada yang mengartikan tekad, grit itu ada yang Ya, mengartikan ketekunan. Memang ini berdasarkan terkenal istilah grit mentality ini dari Profesor Angela Duckworth. Yang dia hmm, menulis tentang grit ini berdasarkan penelitiannya. Memang di awal-awal beliau sendiri tidak mendefinisikannya, tapi di bagian-bagian berikutnya ada penjelasan bahwa yang dimaksud grit oleh beliau adalah perpaduan gitu, antara ketekunan ya, dengan passion, ya, dengan gairah ketekunan dengan passion. Oke, oke. meraih tujuan jangka panjang. Gitu. Kalau secara bahasanya begitu. Memang beliau sendiri Ya, meneliti macam-macam ya, meneliti berbagai macam orang di kalangan militer, di kalangan pelajar dan sebagainya, melihat orang-orang yang sukses itu seperti apa. hmm, Apakah karena bakatnya ya, atau karena kerja keras. Nah, pada awalnya ada pertanyaan di situ. oke, oke. Ternyata setelah diteliti, bakat saja nggak cukup ternyata. Karena kalau bakat kan itu baru potensi ya. Iya, Bakat itu benar. potensi. Dan dia sebenarnya belum bisa berguna sebelum dia jadi kompetensi atau Hmm, keahlian. oke. Nah, kalau baru bakat saja itu belum bisa difungsikan sebenarnya. Nah, proses menjadikan kompetensi di situ ada kerja keras, ada grit yang dimaksud oleh Angela itu. Oh, I see, I see. Jadi grit itu kalau dalam segi bahasanya itu ketekunan dan passion ya Kang ya? Ya, dalam Gabungan itu mencapai tujuan jangka panjang. dalam jangka panjang. Nah Kang, seberapa penting sih grit itu? Hmm. Nah, begini, ternyata berdasarkan penelitiannya Angela Duckworth tadi, terkait dengan penyebab kesuksesan ya, apakah bakat Ya, atau kerja keras. ya. Nah, kesimpulan beliau, kerja keras itu dua kali lebih besar peluang mendorong seseorang jadi sukses. Bukan berarti bakat tidak penting, tapi ternyata kalau untuk sukses antara bakat dengan kerja keras itu dua kali lipat bisa mendorong kita kepada kesuksesan. Dan itu berdasarkan penelitian beliau di berbagai segmen ya, di berbagai segmen tadi. Nah, setiap kita tentu pengen sukses kan, nah, termasuk Benar. sobat-sobat muda nih, apalagi Ya, yang mahasiswa baru dan sebagainya, tentu kuliah ingin sukses,
yang kerjanya juga ingin sukses, ternyata bakat saja tidak cukup. Nggak Bakat cukup saja, ya. bahkan orang yang berbakat dengan orang yang tekun, ya, yang bakat ini bisa dikalahkan oleh orang yang tekun sebenarnya. Nah, kita tentunya akan lebih powerful ketika bisa berpadu dua-duanya, antara bakat dan kerja keras. Nah, ini ketekunan dengan passion tadi. Gitu. Oke, oke. Nah, kan sekarang lagi zamannya orang-orang baru masuk kuliah nih, baru keterima di kuliahan, yang mana mereka saat ini akan menjadi maba ya Kang, mahasiswa baru. Nah, Hmm. maba ini kan dia udah masuk milenial ya, yang mana seperti di berbagai literatur kan sifat milenial sekarang nih pengen instan, serba instan dan segala macam, yang mana akhirnya bikin mereka tuh sering ngebanding-bandingin mereka dengan kesuksesan orang lain gitu. Jadi sering cepat depresi kayak gitu. Jadi melihat masalah seperti ini, konsep grit ini tuh bisa menjadi obat gak Kang kira-kira bagi permasalahan anak milenial zaman sekarang? Sip. Oke, sebelum ke apakah gridnya bisa jadi solusi atau tidak, Ya. saya sedikit Hmm. meluruskan istilah tadi milenial ya. Hmm, hmm. Kalau setahu saya di teori perbedaan generasi, yang Ya. disebut milenial itu generasi Y, generasi Y. Itu Oke. generasi saya atau Oke. yang kelasnya antara sekitar 95 sampai 2000 maaf, 81 sampai 94 95. Itu generasi. Oh, ya, 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 ya. Nah, kalau Hmm, hmm. mahasiswa sekarang itu masuknya Hmm, hmm. generasi post milenial atau pasca milenial. Atau Oh, ada iya, juga yang iya. generasi centennial. Memang ada Centennial, ya. istilah-istilah lain. Tapi kalau milenial, setahu saya itu generasi Y. Kalau itu generasi Oke. saya sebenarnya. Nah, kalau teman-teman yang maba, itu ada yang menyebut Berarti generasi masuknya centennial, pasca, post milenial. ya. Itu Oke. generasi Z atau Gen Z istilah lainnya. Nah, memang di antara karakteristiknya tadi ya. Lalu, apakah grid ini bisa menjadi solusi? Oh iya banget, Hmm. iya banget. Grid mentality ini bisa menjadi solusi sebenarnya buat semua generasi. Nah, terutama kepada sobat-sobat muda yang kadang memang ingin mencoba hal-hal baru, Ya. tapi ketika dihadapkan dengan kegagalan, banyak Hmm. yang, waduh, saya sebenarnya tidak berbakat. Katanya kerja keras lebih menentukan Hmm, iya, iya. kesuksesan. Itu pikiran sadarnya. Pikiran bawah sadarnya ternyata Hmm. bakat. Balik lagi. Itu kalau menganggap saya stuck di situ, itu yang disebut dengan fixed mentality. Fixed mindset, sorry. Ada fixed mindset, ada growth mindset. Nah, kalau growth itu nyambungnya dengan growth mindset. Kalau fixed mindset, aduh, saya ketika diberi tantangan, oh, saya tidak bisa, saya tidak berani mencoba hal-hal baru, tidak Ya. siap untuk melakukan pembelajaran, itu fixed mentality. Itu peluang gagalnya lebih besar kalau kita memiliki mentalitas yang fix, fixed mentality. Nah, kalau di sini yang nonton ada yang bingung, iya saya ngerti gitu misalnya, tapi nggak tahu cara numbuhin growth mindsetnya itu gimana sih caranya gitu, gimana tuh Kang? Nah, kalau kita ingin menumbuhkan grit Iya, mentality atau growth mindset nih. dua-duanya deh Ayo, Kang. emang berhubungan sih, nanti saya Iya. sampaikan. Kalau grit mentality, tadi mentalitas tekun, saya lihat sih secara konseptual agak-agak mirip sebenarnya dengan istilah adversity question ya. Hmm, hmm. Adversity itu ada juga mengistilahkan kecerdasan ketahan malangan. Jadi Oh, iya, iya, iya. endurance, daya tahan dalam mengejar sesuatu yang dicita-citakan. Kalau dalam pembinaan teman-teman PKS itu ada materi yang menarik terkait dengan al-himmah al-aliyah. Oh, cita-cita yang tinggi, tekad. Ini Ya. beririsan juga dengan grit mentality ini. Nah, kalau kita ingin menumbuhkan grit mentality kita, yang pertama perlu kita miliki adalah milikilah sebuah minat yang menggairahkan kita. Hmm, hmm. Sadari kita ini punya tujuan.
orang yang memiliki tujuan itu berpeluang besar untuk meningkatkan grit mentality-nya, bertumbuh dan Hmm. berkembang. Bahkan menjadikan hidup itu menjadi terasa bermakna karena ada sesuatu yang ingin dicapai. Definisikan itu, tuliskan. Apalagi bagi maba nih, bagus Ya. kalau dituliskan target-targetnya itu Oh iya. persennya. Dream list gitu ya, Kang ya. Ditempel gitu ya. Ada pengalaman salah seorang mahasiswa IPB, Mhm. Ya. videonya juga sudah nyebar di YouTube, yang dia menuliskan 100 target gitu. 100 target. Yang namanya target itu kan harus smart, spesifik, Ya, benar. measurable, dapat diukur, kemudian achievable, dapat dicapai, dan time frame-nya jelas, batas waktunya kebayang. Kalau misalkan target ketika kuliah ya dituliskan. Sampai kemudian satu persatu si target-target itu dicoret, artinya sudah tercapai. Tercapai. Jadi mahasiswa berprestasi, ingin belajar menyelam dan sebagainya, ingin kuliah ke luar negeri, itu satu persatu dicoret pada akhirnya. Nah, orang yang memiliki growth mindset dan juga grit mentality itu biasanya orangnya memiliki target yang menggairahkan dia. Mhm. Dan ini nyambung dengan minatnya. Wah, Ya. ini yang disebut dengan passion tadi. Jadi sadari, di awal memang kita perlu kembali ke diri kita, kenali diri kita, apa sebenarnya yang membuat kita bergairah dalam melakukan sesuatu. Nah, itu biasanya terkoneksi dengan tujuan hidup dan target-target hidup. Begitu. Itu yang pertama, jadi memiliki sebuah Ya. gairah, minat yang Gairah ya. menggairah. Ini kaitan Mhm. dengan target biasanya, tujuan dan target. Itu untuk awalnya begitu. Nah, maba perlu tuh, Hmm. termasuk uh, terkait dengan jurusannya. Pastikan dulu di Nah, itu dia awal tuh. bahwa jurusan ini jurusan yang memang membuat kita bergairah masuk ke situ. Nah, hanya Ya, masalahnya kan kadang ada yang mungkin pilih jurusannya karena orang tua gitu ya. bener, bener. Tua, ya, Banyak. memang ada pilihan. Ada Ya, pilihan. Pilihan pertama adalah do what you love, ya. lakukan apa yang Anda cintai, yang Anda berminat, bergairah dalam melaksanakannya. Atau pilihan keduanya, love what you do, cintai apa yang Anda lakukan. Nah, kabar baiknya, mencintai itu gairah juga sebenarnya hakikatnya adalah sebuah pilihan sebenarnya. Nah, ini Ya. keterampilan jiwa ya dalam memilih Hmm. sesuatu, mencintai sesuatu begitu. Termasuk jurusan. Nah, karena banyak yang nanya nih, Kang. Ya. Mereka pada banyak banget orang yang bilang, ih bakat gue apa sih, passion gue apa sih, ih gue kayak nggak punya bakat deh gitu-gitu. Banyak yang bilang seperti itu tuh, Kang. Jadi gimana sih cara yang tepat tuh biar kita bisa tahu nih passion kita yang sebenarnya tuh apa gitu. Karena banyak Hmm. banget sampai sekarang orang-orang yang udah gede juga pun masih bingung. Sebenarnya gue punya bakat apa enggak sih, kata mereka seperti itu. Kalau mau paling cepatnya memang psikotes ya. Oh iya, iya. Ada tes Hmm. bakat. Nah, itu akan lebih akurat. Tapi sebagai prediksi awal kira-kira ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Misal begini, coba tuliskan pengalaman-pengalaman kita sukses, meskipun hal-hal yang sederhana. Hmm. Oh, saya berhasil waktu kecil, waktu kenaikan kelas, tampil pidato di depan dalam perayaan kenaikan kelas, misal gitu. Saya pernah menang di sini, saya berhasil ini, tuliskan. Bukan rahasia suksesnya. Kenapa saya menang, Ya. alasannya apa, dan kira-kira mana di antara hal-hal itu yang kita enjoy banget ketika meraihnya. Hmm. 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 Dia juga coba evaluasi selama ini bidang apa yang kalau kita melakukannya kita kayak flow gitu, menikmati, Enak gitu, enjoy ya. dan biasanya kita ini lebih cepat menguasainya dibandingkan dengan bidang-bidang yang lain. Misal Hmm. begitu. Hmm.
Atau bisa juga kita nanya ke orang tua kita, terutama kita bertanya 5 tahun pertama, minta Hmm. orang tua kita menjelaskan kepada kita 5 tahun pertama apa saja yang kita lakukan, atau yang kita Ya. cepat sekali menguasai itu. Jadi ada uh, kontemplasi diri, ya. Yang kedua, kita juga bisa bertanya ke orang-orang di sekeliling kita. Kalau menurut teman kita, orang tua kita, keunggulan kita apa yang mereka melihat kita ini ketika melaksanakannya kayaknya enjoy menurut mereka. Nanti dipadukan juga dengan evaluasi diri. Kalau ketemu, biasanya itu minat dan bakatnya itu ketemunya di situ biasanya. Tapi kalau mau lebih akurat memang psikotes ya. Iya, kalau cara gampangnya ya. Oke, Gini, ini gini, gimana? terkait dengan bakat ini atau Heeh, kecerdasan heeh. ya, dengan Hmm. kecerdasan. Banyak yang menganggap yang disebut cerdas itu kalau dia jago matematika, misal. Hmm. Benar. Terus sebenarnya ada banyak tipe-tipe kecerdasan. Nah, ada konsep terkait dengan multiple intelligence, kecerdasan majemuk. Setiap kita itu sebenarnya punya kecerdasan yang dominan salah satu yang bisa jadi berbeda dengan yang lain. Nah, tinggal kita kenali saja. Misal begini, mungkin kecerdasan logik matematik kita biasa-biasa saja. Tapi kecerdasan interpersonal, kita evaluasi, oh ternyata teman-teman saya, kalau curhat lebih banyak ke saya, oh berarti saya punya kecerdasan interpersonal. Misal begitu. Oh iya iya iya. Ya, saya merenung konsep terkait dengan hidup, evaluasi diri, oh berarti saya kecerdasannya intrapersonal. Oh, Personal. saya mah senang olahraga banget gitu. Olahraga kalau bahkan bisa jadi senang berkelahi misal gitu. Oh, ternyata kecerdasan saya kecerdasan fisikal ya, terkait dengan kinestetik misal begitu. Oh, saya mah kalau dengerin musik saya sudah tahu ini nadanya apa nih, warna suaranya apa. Oh, berarti Hmm. kecerdasannya kecerdasan musikal misal begitu. Iya. Oh, saya senang bertanam, bercocok tanam, senang beternak, ngurus binatang peliharaan. Oh, kecerdasannya kecerdasan natural. Itu semua bisa jadi uang sebenarnya. Semua Banyak itu banget bisa jadi. ternyata ya, Kang ya. Oh, Jenis-jenisnya ya. kecerdasan urusan terkait dengan matematika saja enggak. Heeh, heeh. Ada banyak kecerdasan. Dan setiap kita itu sebenarnya ada salah satu kecerdasan yang paling dominan. Tinggal kita Dominan mengenalinya ya. saja. Gitu. Oke, oke. Nah, selama Akang jadi seorang psychology scientist nih, problem-problem apa aja sih Kang yang biasa Akang temui nih di anak-anak muda sekarang yang mungkin berkaitan dengan grit mentality ini sendiri? Problem-problem apa aja yang kayak menghalangi mereka gitu Kang untuk bisa menemukan, untuk bisa punya grit mentality ini Kang? Ya. Kalau dari interaksi saya dengan ada banyak mahasiswa, Mm-mm. banyak yang tadi memiliki fixed mentality, fixed mindset, sorry, Ya. mindset yang fix. Saya mah dari kampung, saya nggak bisa Oh apa-apa, iya iya iya. pokoknya Heeh. kalah dengan yang dari kota dan sebenarnya dari Iya apa. iya iya. Belum apa-apa sudah menganggap dirinya ini tidak bisa bertumbuh dan Heeh, heeh. berkembang. Dan itu menyebabkan akhirnya itu yang mewujud dalam kenyataan. Kan kata ulama begitu. Oh iya Kalau benar-benar. lisan mengatakan tidak bisa, tidak mampu, maka tubuh akan mencari 1.001 macam alasan untuk membenarkan lisan itu. Beneran jadi tidak bisa, beneran jadi tidak mampu. Jadi banyak orang yang suuzon, buruk sangka dengan dirinya. Dirinya Oh, saya sendiri. tidak mungkin, tidak mampu. Itu Iya iya. fix mindset. Dan Mindset. hakikatnya itu kan buruk sangka kepada Allah sebenarnya. Iya. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kemampuan potensi kepada kita untuk bertumbuh dan berkembang. Nah, itu zalim banget kan? Itu zalim Heeh. kepada diri, buruk sangka kepada Allah. Padahal ya coba aja dulu, coba aja dulu. Kalau dicoba kan peluangnya dua, berhasil atau gagal. Nah, kalau tidak mencoba ya sudah pasti gagal. Bahkan kalau tidak mencoba gagal aja enggak gitu. Iya. Gagal aja kan Benar-benar. begitu. Kayak gini, ada orang lomba lari,
Ada orang yang diam saja, dia gagal nggak? Ya gagal saja enggak. Enggak. Kalau ikut lomba, dia masih disebut gagal. Ini mah levelnya di bawah gagal gitu kalau nggak Di mau bawah mencoba. gagal ya. Iya, levelnya di bawah gagal, gagal aja enggak gitu. Jadi lebih rendah dari gagal gitu. Kenapa? Karena nggak mau mencoba. Nah kalau yang growth mentality itu dia berani mencoba, coba aja dulu. Karena kalau belum apa-apa sudah bilang tidak bisa, pada belum mencoba, yaitu tadi buruk sangka kepada diri, zalim Diri kepada sendiri diri, ya. buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah tidak memberikan potensi itu kepada kita. Coba aja dulu. Nah, makanya saya saranin nih ke teman-teman maba ya, Ya, ketika masuk kuliah, selain belajar juga, belajar di kelas mengikuti proses pembelajaran, saya sarankan teman-teman untuk aktif minimal di satu organisasi. Kemudian organisasi ketika ya. organisasi itu, Hmm. cobalah hal-hal baru. Jadi misal begini, ikut bisa jadi pas awal-awal di kepanitiaan, bisa jadi staff. Ya. Kepanitiaan berikutnya di bidang dana usaha. Kepanitiaan berikutnya di bidang keuangannya. Berikutnya di bidang acaranya. Berikutnya di bidang Heeh. sekretarisnya. Coba berbagai hal gitu. Sekali-kali jadi ketuanya, coba aja dulu. Jangan dari awal masuk kuliah sampai lulus, kalaupun ikut organisasi, ikut panitia, jadi bendahara terus gitu. Jadi danus, coba berbagai hal sehingga potensi-potensi kita itu muncul. Kenapa? Ya. Karena mencoba hal-hal yang baru. Nah, ini keberanian mencoba hal yang baru itu termasuk growth mindset. Itu bagian Jadi dari ya mentalitas. harus berani coba ya Kang ya, jangan pesimis dulu ya sama diri Ah, sendiri. betul. Nah, masalahnya kan ketika ketika dia masuk memilih kuliah nih Kang, misalnya kan dia kan biasanya suruh milih tiga ya, tiga jurusan ya Kang. Mungkin jurusan pertama adalah jurusan passion. Oh, ini passion gue banget nih. Gue Hmm, kalau masuk sini gue jamin gue bakal bisa ngikutin karena ini udah passion gue. Terus ada yang pilihan kedua itu gue bisa lah katanya, gue bisa ngimbangin lah. Nah ada pilihan ketiga, ya udah deh nggak apa-apa deh daripada nggak ada yang lain gitu kan. Dah misalnya kodarulonya orang itu terpilihnya di yang pilihan ketiga masuknya gitu Kang, yang bener-bener dia bukan passionnya sama sekali gitu, jadi mau nggak mau dia harus harus menjalani itu semua gitu, jadi banyak yang salah jurusan istilahnya Kang. Jadi ada nggak sih caranya tuh biar kita bisa suka sama yang sebenarnya nggak kita banget gitu Kang, karena banyak banget nih orang-orang yang salah jurusan gitu. hmm. Ya, sebenarnya begini, ketika sebuah jurusan ada disiplin ilmu, di satu sisi Hmm. kita mungkin menganggap itu bukan passion kita. Ya. Nah, pertama yang harus kita kenali dulu passion kitanya apa. Karena banyak juga yang, oh itu bukan passion saya. Terus passion lu apa? Nggak jelas juga Nggak gitu tahu. dia. Nah kalau sudah bisa mendefinisikan mana passion dirinya, itu sudah setengah solusi. Kalau situasinya misalkan jurusannya tidak begitu nyambung, coba dibedah dulu di jurusan itu anatomi keilmuannya. Sedikit atau banyak, biasanya pasti ada irisan dengan passion kita. Sedikit atau banyak biasanya. Nah, itu bisa jadi titik masuk kita untuk mencoba menikmati prosesnya. Menikmati prosesnya. Atau, kalaupun kita belum menikmati, kita tanda kutip berupaya. Bahkan bisa jadi begini, pura-pura menyukai di awal. Pura-pura. Ya. Jadi bayangkan kalau kita menyukai mata pelajaran ini, jurusan ini orangnya seperti apa ketika saya mempelajarinya. Hadirkan rasa itu. Kecuali kalau sudah mentok berbagai hal ya, bisa jadi dan itu sudah seolah jadi toksik buat kita gitu. Nah, bisa jadi ya memang solusinya ngobrol ke orang tua Hmm. kita. Pindah jurusan nggak ada masalah juga kan sebenarnya. Ya. Hanya berhenti, nah ini bagian dari great mentality. Berhenti itu, kemunduran itu adalah bagian dari prasyarat kesuksesan. Nah, kalau bagi orang yang Hmm. memiliki great mentality, kalaupun
gagal, mungkin pernah mundur dulu, tapi itu bagian dari prasyarat kesuksesan. Bukan berarti gagal total selamanya, enggak. Memang ini pada akhirnya pilihan ya. Memang tadi saya sampaikan di awal, ada pilihan selain kita do what you love, kita melakukan apa yang kita cintai, passion kita. Yang kedua, kita mencintai apa yang kita lakukan. Karena mencintai itu kata kerja. Itu pilihan sebenarnya. Nah, memang ada juga cara lain. Kita bisa, bagusnya sih harusnya ini selesai sebelum milih jurusan sebenarnya. Ngobrol di awal dengan orang tua, terbuka, itu lebih bagus. Bagusnya sebelum milih jurusan itu orang tuanya kalau perlu diajak nonton film Three Idiots begitu ya. Nggak pernah nonton Three Idiots? Iya. Agar Iya. orang tua punya harapan, kita juga sebagai anak punya harapan. Tinggal bicara baik-baik sebenarnya. Kira-kira titik temunya di mana? Karena yang akan menjalani kehidupan kan kita sebagai anak. Tapi tetap kita juga mendengarkan harapan orang tua dan kemudian membicarakan baik-baik kalau kita juga punya keinginan, punya harapan. Cuma pastikan dulu kita kenali passion kita. Passion kita. Itu memang kalau bagi orang yang memiliki great mentality, passion itu urusan kedua sebenarnya. Karena di awal itu kaitan dengan kerja keras ya. Karena ada target. Apalagi dalam konteks pekerjaan kan. Dalam konteks kerja, kita butuh uang atau mau yang passion dulu gitu. Kan akhirnya ada orang bilang itu passion tapi nggak makan begitu. Nah, itu. Ini pas awal-awal kita kerja pun nggak apa-apa. Kerja yang memang menghasilkan dulu. Nah, kalau sudah ada penghasilan segala macam, baru yang passion itu kita kembangkan. Bahkan bagus kalau passion itulah yang menghasilkan uang yang terbesar pada akhirnya.